Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Sintua Roni Siagian, dalam Renungan Pagi, Sabtu 25 Mei 2024. Apa kabarnya saudaraku? Baik, meskipun saudara dalam keadaan tidak begitu sehat, mungkin sedang terbaring di rumah sakit, ataupun terbaring di rumah, atau barangkali saudara sedang dalam keadaan bersedih, berduka, atau mungkin saudara dalam persoalan hidup, dalam pergumulan. Mari saudaraku, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia pasti menjawab doa-doa kita. Dia pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini sepertinya belum terlihat jawaban doa, tetapi mari kita percaya bahwa Dia pasti memberikan tepat pada waktunya. Karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas, apapun aktivitas kita hari ini, pekerjaan kita, usaha kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Saudaraku, firman Tuhan akan membuat kita semakin bertumbuh. Semakin kita lebih mengenal Kristus, semakin kita mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pembacaan firman Tuhan. Iman kita akan bertumbuh melalui pembacaan firman Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan. Mari saudaraku, kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami, memberikan pengertian kepada kami. Roh-Mu yang Kudus memberikan pengajaran, pengertian kepada kami sehingga kami tahu maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Ulangan, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi orang Israel ini terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Meskipun mereka sebenarnya sudah melihat bagaimana Allah menuntun mereka, menolong mereka, yang membawa atau membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, tetapi mereka tetap saja tidak puas. Ada saja yang kurang. Mereka bahkan membuat hati Tuhan kecewa, sakit hati kalau sebagai manusia. Karena orang-orang Israel ini selalu saja mengeluh. Bahkan mereka membuat satu sesembahan-sesembahan baru, buatan tangan mereka sendiri, dari patung-patung emas, ya, dan juga sesembahan-sesembahan lainnya. Di mana kita tahu, saudaraku, bahwa menduakan Tuhan adalah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan murka, kecewa, marah kepada bangsa Israel. Namun Tuhan yang Maha Kasih tetap memberikan belas kasihannya kepada bangsa ini. Tuhan memberikan titah-titahnya supaya mereka mengikuti titah-titah Tuhan itu dengan baik. Allah mengutus atau memanggil Musa supaya mereka bertobat. Dan ketika Musa naik ke Gunung Sinai, maka nampaklah oleh bangsa Israel kemuliaan Tuhan turun di Bukit Sinai melalui satu cahaya yang luar biasa, cemerlang, kilat, dan ada suara guruh yang membuat bangsa ini menjadi gentar, ketakutan sekali
seperti mau mati rasanya, dan mereka menganggap mereka akan binasa karena bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi Musa berkata, jangan takut. Dan Allah memberikan nasihat, firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan kepada bangsa itu. Dan bangsa itu pun bertobat, mengakui dosa dan kesalahan mereka, membuat komitmen mereka untuk tetap setia. Mereka mentahirkan diri, mereka menguduskan diri, dan mereka sungguh-sungguh ingin senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Karena itulah di dalam bacaan kita pada pagi hari ini dikatakan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan sudah memberikan titah-titahnya, perintah-perintahnya, dan bangsa itu pun bertobat. Saudaraku, demikian juga dengan kita. Mungkin kita sudah melakukan banyak kesalahan-kesalahan, banyak pelanggaran-pelanggaran. Kita sudah menyakiti hati Tuhan, kita sudah menyakiti hati keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman-teman kita. Bahkan kita mungkin sudah melakukan perbuatan dosa yang begitu besar, yang sepertinya tidak ada lagi pengampunan. Mari saudaraku percaya kepada Tuhan, Dia yang Maha Baik. Dia datang ke dunia ini melalui Tuhan Yesus Kristus, mati dan disalibkan untuk menebus kita, memerdekakan kita, menyelamatkan kita. Mari percaya bahwa Tuhan yang Maha Baik akan menyelamatkan kita, mengampuni segala dosa kita. Hanya saudaraku, lakukanlah pertobatan kita. Mari kita lakukan pertobatan kita dengan baik. Lakukannya semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah. Dan di ayat 29 dikatakan, ketika kamu bertobat dan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, maka keadaan kita, anak dan keturunan kita akan lebih baik. Hari saudaraku, kita pegang perintah Tuhan, kita lakukan, kita ikuti dengan pimpinan Roh Kudus, senantiasa berserah kepada Tuhan, saudaraku, supaya kita hidup lebih baik. Kita jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita, mengikuti perintah-perintahnya. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapak buat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, pemeliharaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, yang kami bisa rasakan hingga pada pagi hari. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan. Saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, Kau menjawab pergumulan mereka, Bapa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, Maha Pengasih. Bimbing kami ya Bapa. Biarlah Roh yang Kudus memberikan kami kekuatan dan pengertian. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Oras.
tiketnya? Tersedia 3 kategori tiket, yaitu ada silver, ada gold, dan platinum.